Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas D3A Fisioterapi akan menyampaikan materi tentang demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan presentator dari kelompok kami yaitu 1. Aprilia Putri Lestari, yang kedua saya sendiri Ika Nisa Risyanti, yang ketiga Mudeta Triastri Carolina, yang keempat Nadif Maulidino Rizky, dan yang terakhir Sevia Adityani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Lestari, NIM P272260210091. Saya dari kelas D3A Fisioterapi. Perkenalkan, nama saya Ika Nisa Risyanti dengan NIM P272260211108. Saya Mudeta Triastri Carolina, NIM P2722602115. Perkenalkan, nama saya Sevia Adityani dengan NIM P272260211128. Beberapa pendapat tentang demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Abraham Lincoln yang berpendapat demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu untuk selanjutnya pendapat dari Aristoteles yaitu demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Pendapat yang ketiga dari Cronenberg yaitu demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya yakni memerintah rakyat. Dan yang keempat, pendapat dari C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan. Jadi itu ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian demokrasi itu sendiri. Pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan juga kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Dengan kata lain, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia. Indonesia telah mengalami perubahan sistem demokrasi dari demokrasi liberal hingga demokrasi Pancasila. Indonesia mengalami banyak perubahan sistem demokrasi, ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem demokrasi sebelumnya. Sehingga bangsa Indonesia mencoba untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan beralih ke sistem demokrasi yang lain. Demokrasi yang berjalan di Indonesia sebenarnya telah menghasilkan sejumlah kemajuan dari segi prosedural, seperti pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada yang dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan yang paling penting dalam suasana yang damai. Masyarakat sebenarnya sangat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi dan juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi agar mampu menangkap kepentingan publik jauh dari kepentingan kelompok. Cara terbaik agar tidak terjebak dalam persoalan seiring perkembangan demokrasi adalah dengan mempelajari kembali pesan-pesan penting pendiri negara dan konstitusi untuk diproyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi. Afan Gofar membagi alur demokrasi Indonesia menjadi 4 periode. Di antaranya yang pertama, periode masa revolusi kemerdekaan dimulai pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, periode masa demokrasi parlementer dimulai pada tahun 1950 sampai tahun 1955.
Yang ketiga, periode masa demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1960 sampai 1965. Yang keempat, periode pemerintahan Orde Baru atau Demokrasi Pancasila dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. Pada masa itu, pemerintah masih disibukkan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Yang kedua, demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa tersebut merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia, ditandai dengan karakter utama yaitu lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kedua, hak-hak dasar masyarakat umum terlindungi. Yang ketiga, yaitu masa demokrasi terpimpin pada tahun 1960 sampai 1965. Pada periode tersebut merupakan masa di mana demokrasi dipahami dan dijalankan berdasar kebijakan pemimpin besar revolusi, dalam hal ini Presiden Soekarno. Belajar dari kegagalan demokrasi parlementer yang dianggap liberal, maka Presiden Soekarno mengajukan gagasan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ciri yang muncul pada masa itu antara lain mengaburnya sistem kepanitiaan, lalu peranan DPR-GR sebagai lembaga legislatif dalam politik nasional menjadi sedemikian lemah. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang terakhir yaitu demokrasi masa pemerintahan Soeharto, dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Dikenal dengan demokrasi Pancasila. Namun demikian, pada masa itu pelaksanaan demokrasi memberi gejala-gejala antara lain rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali di tingkat daerah. Perkembangan akhir menunjukkan bahwa setelah berakhirnya pemerintah Soeharto atau masa Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Baru Reformasi sejak tahun 1966 sampai sekarang. Gambaran mengenai pelaksanaan demokrasi di masa reformasi dapat kita ketahui dari naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP tahun 2005 sampai tahun 2025. Sekian presentasi dari kelompok 8 dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan submateri demokrasi di Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.